Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disadari atau tidak disadari, hari ini kita sudah berada di minggu kedua tahun 2026. Tahun baru sudah berlalu, hari terus berganti, waktu terus berjalan, dan usia kita semakin berkurang. Tidak ada satupun hamba yang mampu menghentikan walaupun hanya satu detik ibadah Allah. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Tetapi kita sering mendengar banyak orang yang suka berkata, berubahnya nanti saja, kan masih muda. Tampaknya nanti saja, sekarang nikmati aja dulu hidup. Nanti kalau sudah tahu, sudah tua, baru serius ibadahnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan, an-nasu muyam faridha matu intabahu. Manusia itu tertidur, manusia itu lalai, manusia itu lupa semasa hidupnya, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau bersedekah, tidak mau berpuasa. Begitu faridha matu intabahu, begitu dia mati baru sadar ternyata kurang amalnya, ternyata kurang sholatnya, ternyata kurang ibadahnya, ternyata kurang sedekahnya. Maka jadilah kita anak-anak akhirat, kata Sayyidina Ali. Jadilah kita anak-anak akhirat, jadi hamba yang hidup di dunia, tetapi orientasi hidupnya adalah akhirat. Jangan menjadi anak dunia yang hidupnya hanya mengejar dunia sampai lalai, sampai lupa kepada Allah. Hari ini beramal tidak ada hisab. Sekarang kita hidup di dunia ini, waktunya kita beramal, tidak ada hisab. Tetapi besok waktunya hisab, tidak lagi beramal. Dan pada hari itu penyesalan sudah tidak ada arti kepada Allah. Pada kesempatan yang ada saat ini, mari kita gunakan untuk beribadah, untuk tunduk taat dan patuh kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia betul-betul dalam kerugian. Kerugian terbesar bagi seorang hamba bukanlah kehilangan harta, bukanlah kehilangan jabatan atau kehilangan dunia, tetapi kerugian terbesar bagi seorang hamba manakala dia kehilangan waktu tetapi tidak bertaubat, kehilangan waktu tetapi tidak ada perbaikan pada dirinya. Dia kehilangan waktu tetapi tidak ada perubahan untuk lebih dekat kepada Allah, tidak ada perubahan untuk lebih tunduk taat dan patuh kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bercermin pada keseharian kita. Subuh kita kesiangan, zuhur kita sibuk, asar kita dalam perjalanan, maghrib kita kecapean, isya kita ketiduran, sholat terus tertunda. Setiap tahun kita berjanji untuk berubah, tetapi kebiasaan masih tetap sama. Merasa masih banyak waktu, padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan. Berapa banyak orang yang di pagi hari masih berkumpul bersama keluarga, di sore hari sudah menjadi jenazah. Berapa banyak yang berencana besok baru bertobat, tetapi malamnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berada di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang sejak dahulu dijadikan momentum oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Para ulama mengatakan kita untuk memperbanyak istighfar, membersihkan hati dan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Rajab adalah bulan kesadaran, bulan untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita, sudah sejauh mana kita memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih pantaskah kita menunda taubat?
bulan yang Allah muliakan saja kita tidak tergerak untuk berubah, lalu kapan lagi ibadah Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya adalah taubat yang melahirkan perubahan yang nyata. Perubahan itu tidak harus besar, tetapi harus tepat kepada Allah. Dulu mungkin kita masih sering meninggalkan sholat, sekarang berusaha sholat tepat waktu. Dulu lisan kita masih suka menyakiti orang, sekarang mulai menjaga lisan kita. Dulu terbiasa maksiat, sekarang berani berhenti dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Inilah taubat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna. Allah menunggu kita kembali kepada Allah. Jangan tunggu jadi baik untuk bertaubat, tetapi bertobatlah agar Allah menjadikan kita hamba yang baik. Awal tahun ini seharusnya bukan sekedar angka baru di kalender, tetapi awal perubahan dalam hidup kita. Bukan janji kosong, tapi langkah kecil konsisten. Bukan wacana, tetapi keberanian meninggalkan dosa. Sebelum tahun ini berakhir, mungkin Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah dan bertaubat. Tetapi jangan sampai tahun ini berlalu sementara kita masih tetap sama seperti sebelumnya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir hidup kita, sudahkah kita siap kembali menghadap Allah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan bahawasanya taubat merupakan tanda pertama untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertobat? Yang pertama, liyahsulana taufiqut ta'ah, supaya Allah memberikan kita taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat, mungkin selama ini kita susah bangun malam, susah untuk bersedekah, susah untuk berpuasa, susah untuk baca Quran, susah untuk sholat. Ataupun sholat, setelah sholat langsung Allah melantas jalan, langsung jalan kita mau berzikir, tidak mau sholat. Itu semua gara-gara dosa yang menghalangi kita. Maka bertobat, supaya apa? Supaya Allah berikan kita taufik, Allah mudahkan kita untuk beribadah. Yang kedua, ditumpah ibadah.